Bab 375. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ELEANORLEYWIN. Aku bergoyang dari sisi ke sisi saat punggung lebar Bu bergoyang dengan setiap langkah lambat. Napasnya berat dan bahkan, hampir mengantuk setelah melahap ikan glitter. Kami meluangkan waktu, bergerak perlahan saat kami kembali dari tempat pemancingan favorit Bu dan menuju alun-alun di luar balai kota. Aku sudah bisa mendengar gemuruh rendah dari banyak suara yang bergabung. Kedengarannya seperti lusinan, bahkan mungkin 100 atau lebih. Itu aneh. Tumbuh di Sirus, sehari di pasar berarti berpapasan dengan ratusan, bahkan ribuan orang. Aku tidak pernah berpikir dua kali tentang kebisingan orang banyak saat itu. Semua orang itu hanya berbaur dengan latar belakang, di sana tapi, tidak penting. Sekarang, gagasan tentang begitu banyak orang, masing-masing telah menderita kehilangan yang begitu mengerikan, selamat dari mimpi buruk beberapa bulan terakhir ini, membuat aku merasa tidak nyaman. Terbatas. Meskipun perasaan ini mengakar dalam diriku, cahaya kemasan keluar dari intiku, membuatku percaya diri dan berani. Sambil tersenyum, aku menepuk leher Bu. Terima kasih. Aku selalu bisa mengandalkanmu, bukan begitu, Bu? Volume kerumunan beringsut lebih tinggi dan lebih tinggi saat aku mendekati para pengungsi yang berkumpul, hampir semuanya elf. Beberapa mengirim pandangan waspada ke arah aku saat aku lewat, dan aku terkejut dengan betapa tidak nyaman dan gelisahnya kerumunan itu. Aku tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi, hanya saja Albol telah mengirimiku pesan untuk berada di sini. Ibuku sedang menungguku di mulut sebuah gang yang menuju ke salah satu taman komunitas, di luar gerombolan elf yang memenuhi alun-alun. Tetap berada di atas Bu, aku mengulurkan tangan dan meremas tangannya dengan lembut. Apa yang sedang terjadi? Kupikir mungkin kau akan memberitahuku, katanya, matanya menatap gugup ke sekeliling kerumunan. Mengikuti garis pandangnya, aku menyadari alasannya. Lebih banyak elf yang menatapku sekarang. Beberapa menatap secara terbuka, sementara yang lain menatap aku dengan tatapan yang tidak terlihat saat mereka berbicara dengan tenang kepada teman dan keluarga mereka. Dan sementara beberapa tampak hanya ingin tahu atau bahkan, aku harap, ramah, yang lain kurang begitu. Kemudian aku menyadari mengapa Albold meminta aku. Aku bertanya-tanya apa yang dia dan Ferit katakan kepada para elf ini. Semua yang aku bagikan dengan mereka tentang percakapan Virion dan Winsom. Itu tampak bodoh, tapi kemudian, aku tidak yakin apa yang aku harapkan mereka lakukan dengan informasi itu. Omong-omong, orang-orang melihatku, pasti begitu. Aku mendapati diri aku berharap mereka setidaknya tidak menyebutkan di mana mereka mendapatkan informasi mereka. Bukannya aku merasa ketakutan. Duduk di punggung Bu, dengan tangan ibu aku melingkari betis aku dengan nyaman, aku memiliki perasaan hangat yang sama seperti ketika aku masih kecil ketika Art tertidur di samping aku sambil menidurkan aku. Seperti aku dilindungi. Tapi mau tak mau aku merasa semua ketidakbahagiaan dan frustrasi yang kulihat di sekitarku ini adalah kesalahanku. Sudah beberapa minggu sejak aku memberitahu Albold dan Ferit tentang kebohongan Virion dan Winsom. Rinia telah memperingatkanku untuk tidak ikut campur, tapi aku masih berpikir mereka pantas tahu. Aku tahu betul bagaimana rasanya dibohongi, menyembunyikan sesuatu dari aku untuk melindungi aku. Mom dan Dad selalu merahasiakan hal-hal tentang Arthur dariku. Bahkan ketika Lance membawanya pergi, mereka membuat berbagai macam alasan jadi aku tidak khawatir. Sepertinya aku terlalu bodoh untuk memahami bahwa ketika ibu mengunci diri dan menangis, ada sesuatu yang salah. Tetapi aku ingin diberitahu kebenarannya sehingga aku dapat tumbuh darinya, bereaksi terhadap dunia apa adanya, bukan melalui lensa cerah dari apa yang orang tua aku ingin tunjukkan kepada aku. Tetap saja, aku tahu bahwa para elf mungkin tidak merasakan hal yang sama. Mungkin di saat-saat menakutkan seperti ini, beberapa orang lebih memilih untuk tetap bodoh, tidak sadar, dan berpegang teguh pada kata-kata penuh harapan dan disaring dari para pemimpin kita. Jadi aku menunggu, mengharapkan sesuatu terjadi sejak percakapan aku dengan Ferit dan Albold, hampir berharap itu hanya untuk menyelesaikannya. Karena, jika sesuatu yang buruk terjadi, aku tahu itu karena aku. Terima kasih sudah datang, Ellie, kata seseorang dari belakangku. Aku berbalik jadi aku duduk di belakang Bu. Ferit dan Albold baru saja keluar dari gang sempit. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tanya ibu, bergerak sehingga dia berada di antara Bu dan sepasang elf. Mereka berdua membungkuk padanya sebelum Ferit berkata, terima kasih kepada putrimu, kami elf akhirnya diberitahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada tanah air kami, sesuatu yang telah dibohongi oleh para pemimpin kami untuk melindungi aliansi dengan teman-teman palsu. Kita akan membuat Virion menjelaskan dirinya sendiri dan tindakannya, kata Albold tegas. Ferit memberiku senyum bungkam. Kami ingin kamu ada di sini, Ellie, untuk mendengar apa yang Virion katakan dan menawarkan beberapa perspektif, jika perlu. Dia dengan cepat mengangkat tangan ketika ibu mulai keberatan. Kamu telah dibimbing oleh peramal Rinia sendiri. Kamu berada di Elenoir ketika kehancuran terjadi, satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Kamu mendengar sendiri kebohongan yang dibagikan antara Virion dan Asura. Kami membutuhkanmu di sini, Ellie. Jadi aku tidak dibawa ke sini untuk ditanyai, pikir aku lega.
Tapi apa yang akan Firion katakan, atau tolak, ketika mereka meminta penjelasan padanya? Bagaimanapun, itu karena aku dan informasi yang aku pilih untuk dibagikan bahwa pertemuan para elf ini terjadi sejak awal. Ibu menghela nafas, melangkah mundur dan menatapku. Bu dipelintir sehingga dia bisa melihat para elf, alisnya yang tebal menutupi matanya yang kecil, dan giginya yang besar terlihat. Tidak apa-apa, kataku kepada siapapun secara khusus. Kami sudah di sini. Aku hanya, apakah kamu harus memberitahu semua orang bahwa itu aku? Semburat cahaya muncul di pipi Ferit dan dia melihat ke bawah ke tanah. Orang-orang mengambil meyakinkan hanya untuk muncul. Kami harus memberitahu mereka dengan tepat bagaimana kami menemukan kebenaran. Oh, kataku, aku ingin marah, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Jika aku tidak ingin terlibat, bagaimanapun juga, aku bisa saja menutup mulut besarku. Aku kira aku tidak akan tahu apakah yang aku lakukan itu benar atau salah sampai aku melihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan, kebanyakan orang senang mengetahui kebenaran, tetapi aku yakin banyak dari mereka mengira aku berbohong, atau menyalahkan aku karena menyebabkan masalah. Aku melihat sekeliling lagi. Lebih banyak mata beralih ke arahku sekarang setelah aku berbicara dengan Ferit dan Albold. Seorang elf tua dengan tongkat, salah satu dewan, pikirku, sedang berjalan ke arah kami, tapi di belakangnya, aku melihat wajah yang benar-benar ramah. Naik di atas kerumunan di bahu Jasmine Flamesword, temanku Camelia berseri-seri dan melambai padaku. Rambut pirang pucatnya diikat ke belakang dengan kepang tipis, dan ada setangkai holi yang terselip di belakang telinganya. Dia menepuk bagian atas kepala Jasmine dan menunjuk ke arahku, menggambar kerutan masam dari tunggangannya. Tanduk kembar yang lain ada bersama mereka, dan ketika mereka berbelok ke arah kami, kerumunan itu berpisah untuk mengizinkan mereka lewat. Helen memberiku senyum hangat dan menepuk sisiku. Ellie, seharusnya aku tahu mereka akan menyeretmu ke dalam ini. Dia menatap Ferit dan Albold dengan tajam, senyumnya dengan cepat jatuh. Durden, yang menonjol dari kerumunan karena setidaknya satu kepala lebih tinggi dari orang lain, mengerutkan kening dengan cara yang berlebihan, menyoroti bekas luka di separuh wajahnya. Ellie, kamu tahu kamu sedang menunggangi beruangmu ke belakang, kan? Camelia menghadiahi leluconnya dengan tawa penghargaan, tetapi itu dengan cepat terputus. Dia menunduk, membiarkan kepangan rambut pucatnya jatuh menutupi wajahnya. Maaf, kurasa ini bukan waktunya untuk tertawa. Selalu ada waktu untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita masih di sini menendang, jawab Angela Rose sambil memeluk ibuku, menariknya ke dalam pelukan erat. Wanita elf tua itu akhirnya berhasil melewati kerumunan. Dia ragu-ragu, melihat sekeliling pada Twin Horns dan aku. Maaf mengganggu, tapi tatapannya beralih ke Ferit. Aku berharap untuk sebuah kata sebelum kita mulai. Ferit mengangguk, tampak kurus dan serius. Tapi saat dia melihat ke arahku, ada kelembutan di wajahnya yang sepertinya menghilangkan beberapa kerusakan yang dia habiskan sebagai tawanan ala Krians. Sekali lagi terima kasih telah berada di sini, Ellie. Dan kemudian mereka pergi. Aku berbalik jadi aku duduk dengan benar di atas Bu, dan Camelia turun dari bahu Jasmine dan ke punggung Bu di belakangku. Lengannya melingkari sampahku dan dia menyandarkan kepalanya di punggungku, meremasku sedikit. Segalanya akan menjadi sangat sulit, gumam Angela Rose, satu tangan masih melingkari ibuku. Semoga tidak, kata Helen. Tetapi jika ya, ingatlah bahwa peran kita di sini adalah mencegah orang saling menyakiti. Durden berdenyut dengan mana, dan lengan batu menyatu menggantikan yang dia kalahkan saat bertarung di tembok. Kami bersamamu seperti biasa, Helen. Keluarga kecil kami yang aneh menjadi hening saat kami menunggu. Itu tidak lama. Albold dan Ferit menyelinap melewati kerumunan sampai mereka bisa menaiki tangga yang menuju balai kota. Penjaga biasa yang akan berdiri di sana tidak ada, dan pintu ditutup. Albold mencoba meneriakkan sesuatu, tapi suaranya hilang di tengah hiruk pikuk. Ferit menembakkan semacam air yang meledak ke udara, di mana itu meledak dengan suara letupan, mendesis, membungkam kerumunan. Sebagian besar dari kamu sudah tahu mengapa kami di sini, katanya ketika obrolan terakhir mereda. Beberapa dari kamu telah melihat kebohongan komandan kami dan berada di sini untuk mendukung upaya ini, tetapi aku tahu banyak dari kamu masih skeptis. Dan aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya menetap di kerumunan. Rekan-rekan elfku, kita telah kehilangan banyak. Suaranya pecah, dan dia berhenti lagi. Tidak ada yang bisa menyembuhkan lubang yang telah terkoyak di hati dan jiwa kami atas kehancuran rumah kami, genosida yang ceroboh dari orang-orang kami. Tapi aku, Ferit Ifsar III, memberitahu kamu sekarang bahwa kamu pantas untuk memahami mengapa ini dilakukan pada kami. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Suara Ferit meninggi saat dia berbicara, menjadi teriakan yang memenuhi gua. Kami telah dibohongi, diperlakukan seperti anak-anak, diminta untuk menyelaraskan diri dengan perusak kami. Dikhianati oleh pemimpin kita sendiri. Ini disambut dengan sorakan pendukung dari beberapa elf, tetapi sebagian besar tetap diam. Beberapa jelas memusuhi pesan Ferit, menatap tajam ke arahnya. Di sampingku, aku bisa melihat Helen mencatat semua orang yang tampak seperti ancaman potensial, terlepas dari sisi mana argumen mereka. Bukti, teriak seorang pria elf berambut abu-abu, memotong sorak-sorai.
Dia memiliki merek yang terbakar di sisi lehernya, masih mengkilat dan berkeropeng. Beraninya kau menuduh Firion Eralit, seorang pria yang telah berjuang untuk kita sepanjang hidupnya, mengkhianati kita tanpa bukti. Ada beberapa teriakan dukungan, tetapi lebih banyak ejekan ketika pendukung Ferit mencoba meneriaki pria itu. Apakah kita seharusnya mengambil kata-kata seorang gadis manusia daripada komandan kita sendiri? Teriak elf lain, kali ini seorang wanita, matanya yang hijau cerah begitu penuh dengan kepahitan dan penghinaan sehingga aku merasa empedu naik di bagian belakang tenggorokanku. Kerumunan jatuh ke dalam pertengkaran, saling berteriak sehingga kata-kata mereka hilang. Yang bisa aku lihat hanyalah perpecahan yang sedang terjadi, retaknya perlawanan kami yang rapuh, dan bagaimana kata-kata aku membawa kami ke sini. Aku harap kamu tidak mengambil kata-kata mereka secara pribadi, El, kata suara khawatir saat Emily Watsken muncul dari kerumunan. Rambut keriting membingkai wajah Emily yang bernoda jelaga, dan ada retakan di sekitar tepi salah satu lensanya. Melepaskan Bu, aku memeluknya erat-erat. Apa yang terjadi denganmu? Dia menggosok pipinya, lebih jauh mencoreng jelaga yang menempel di kulitnya. Sebuah ledakan di lab, salah satu proyek baru Gideon, tapi tidak apa-apa. Apa yang aku lewatkan? Aku menghela nafas, bersandar pada Bu. Tidak ada apa-apa selain sekelompok teriakan dan penampilan kotor sejauh ini. Semua orang menyapa mereka, meskipun tanduk kembar sebagian besar terfokus pada kerumunan yang masih bergolak. Aku merangkak kembali ke Bu, bersandar ke Camelia, yang meletakkan dagunya di bahuku. Tidak ada yang benar-benar menyalahkan kamu untuk apapun, kamu tahu, katanya berbisik. Mereka hanya takut. Bukankah kita semua? Aku menggerutu, lalu menghembuskan napas keras yang tidak perlu. Aku hanya. Ibu meremas kakiku dan memberiku senyum minta maaf. Tertangkap di tengah-tengah peristiwa yang mengubah dunia tampaknya merupakan kutukan bagi anak-anakku. Aku meraih tangan ibuku dan tertawa kecil. Kami hanya beruntung, kurasa. Di depan balai kota, Albol telah berpaling dari kerumunan dan sekarang menggedor pintu. Firion, Firion, orang-orangmu perlu mendengar suaramu. Atasi tuduhan ini, atau sebut saja. Pintu terbuka, hampir membuat Albol terlempar ke belakang. Lance, Byron Wickes, yang sekarang menjadi pengawal pribadi Komandan Firion dan anggota Dewan, berdiri di bingkai di ambang pintu, baju zirahnya yang berkilauan hidup dengan kilat yang berderak. Matanya berkobar saat sambaran petir kecil melompat darinya ke dinding dan lantai, membakar bekas hangus pada batu. Bersihkan, perintahnya, suaranya bergetar dengan kekuatan yang jarang kusaksikan dari dekat. Bahkan 50 kaki jauhnya, aku merasakan aliran listrik statis menggelitik di kulit aku, dan busur listrik kecil melompat di antara bulu-bulu halus di lengan bawah aku. Komandan tidak akan diseret dari rumahnya oleh massa yang nakal. Jika kamu ingin berbicara, buatlah janji. Ferit dan Albold cepat pulih. Komandan kita sendiri, yang pernah menjadi Raja Elenoir, mengirim anjing penyerangnya untuk melarikan kita. Apa rencanamu, Lan? Maukah kamu? Cukup, Byron, cukup, sebuah suara kasar terdengar dari dalam balai kota. Kerumunan, hampir menjadi hiruk-pikuk oleh ancaman Lance, menjadi hening dan sunyi seperti bidang batu yang berdiri. Aku akan berbicara dengan orang-orang aku. Tombak itu melotot tajam ke sekeliling sebelum melangkah ke tempat terbuka dan bergerak ke samping. Firion muncul di belakangnya. Meskipun elf tua itu berdiri tegak, setiap langkahnya tegas dan percaya diri, aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengenakan jubah perang hijau hutan yang disulam dengan daun emas dan tanaman merambat, rambutnya ditarik ke belakang menjadi ekor, membuatnya terlihat agung dan kuat, tapi itu saja tidak cukup untuk menyembunyikan kelelahan mendalam yang menggantung di sekitarnya seperti awan hitam. Dia tidak segera berbicara, tetapi membiarkan mata tuanya yang tajam menelusuri para pengungsi yang berkumpul. Dimanapun mereka jatuh, para elf melihat ke bawah. Beberapa bahkan menangis, satu-satunya suara mereka yang terengah-engah. Saudara-saudaraku, dia memulai, suaranya tegas dan lembut, entah bagaimana. Masih nada perintah yang dipraktikkan, tetapi juga proyeksi pemahaman kakek. Kamu telah memintaku, jadi inilah aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dari ekspresi Firion ketika matanya mengamati kerumunan. Aku sedih melihat kita seperti ini, sampah terakhir peradaban kita, tersembunyi di bawah bumi bukannya tumbuh subur di hutan kelahiran kita. Bersama lebih dari sebelumnya. Tidak ada yang mempertanyakan apapun yang kamu katakan, Ferit menjawab dari bawah tangga, menatap Firion. Dia memberi isyarat kepada para penonton dengan satu tangan. Tetapi sulit untuk mendamaikan pesan persatuan kamu dengan realitas situasi kita, setidaknya bagi aku. Rumah kita hilang, Firion, dan Asura Epeotus mengambilnya dari kita. Bukan Alakrian. Apakah kamu menyangkalnya? Petik 2. Firion mengangguk bersama dengan kata-kata Ferit. Sebelum dia menjawab, dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar. Tidak, aku tidak menyangkalnya. Kerumunan meledak ketika orang-orang berteriak dengan cemas atau tidak percaya, beberapa menuntut untuk mengetahui alasannya, yang lain berteriak bahwa itu tidak benar, bahwa Firion entah bagaimana sedang dimanipulasi. Lalu mengapa berbohong? Albold berteriak di atas hiruk-pikuk. Itu adalah kebohongan yang diperlukan, diberitahu untuk menjaga agar peradaban kita tidak runtuh menjadi keputusasaan. Saat Firion berbicara, dia mengangkat kepalanya, menghadapi tatapan menuduh tanpa bergeming.
Aku mungkin menyesali kebutuhannya, tetapi, jika diberi kesempatan, aku akan membuat keputusan yang sama lagi. Kamu akan melindungi Asura dari orang-orangmu sendiri. Ferit bertanya dengan tidak percaya. Firion berdiri lebih tegak, dan ketika dia memelototi peri yang lebih muda, matanya penuh api. Apakah kamu melihat Asura di depanmu, atau apakah telinga ini bukan bukti dari warisanku? Ledakan tiba-tibanya meredam semua kebisingan lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah hidup begitu lama dan berjuang begitu keras untuk Elenoir sehingga aku tidak meratapi kehancurannya sedalam kamu semua? Apakah Asura menghancurkan Elenoir? Ya, dan dalam aksinya, mereka melenyapkan pijakan musuh di benua ini dan memenggal kepala dari banyak keluarga peringkat tertinggi Alakria. Mereka membakar kamp perang musuh dan laboratorium sihir. Mereka memutuskan banyak perangkat teleportasi jarak jauh yang menghubungkan di Caten ke Alakria. Dari tempat aku berdiri di tengah kerumunan, aku bisa melihat momen ketika retakan dalam sikap disiplin dan kerajaan Firion terbentuk, empati dan emosi menang saat mata Firion menjadi basah dengan air mata yang nyaris tak tertahankan. Tapi mereka tidak membawa rumah kita. Firion menekankan satu tangan ke dadanya, menunjuk ke kerumunan dengan tangan lainnya. Kemanapun kami pergi, apapun yang terjadi pada orang elf, kami membawa rumah kami bersama kami. Pohon dapat ditanam kembali, rumah dibangun kembali, sihir direklamasi. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Tapi orang yang mereka bunuh tidak bisa dilahirkan kembali. Seseorang berteriak, suaranya tercekat karena emosi. Ini adalah perang. Suara penuh kerikil Firion pecah, kata perang menabrak seperti pohon tumbang di antara kerumunan. Pengorbanan itu perlu, bahkan ketika harga tampaknya tidak bisa dibayar. Api, sesaat begitu terang sehingga tampak bersinar darinya, mati, meninggalkan peri yang sangat tua dan sangat lelah. Jangan biarkan tragedi ini mendorong kita ke dalam situasi yang lebih buruk. Kita tidak bisa meratapi orang-orang yang telah hilang dengan benar sampai kita menyelamatkan semua orang yang tersisa. Kerumunan terdiam, menyaksikan Firion, Ferit, dan Albold dengan mata lebar dan basah. Aku tidak setuju dengan Firion. Tapi, aku mengerti dia. Orang-orangnya begitu rapuh, telah melalui begitu banyak hal. Dia hanya berusaha menyelamatkan mereka dari rasa sakit apapun yang dia bisa. Setelah jeda yang lama, Firion memberi isyarat di belakangnya untuk sesuatu. Alakrianslah yang menyerang benua kita, menyerbu rumah kita, membunuh teman dan keluarga kita, mengeksekusi raja dan ratu kita, setetes air mata jatuh dari mata Firion, mengalir dalam pola zigzag di wajahnya yang kasar. Perang ini berakhir ketika mereka terlempar dari pantai kita. Dia berbalik untuk mengambil sesuatu dari kepala penjaga, Lena Aemaris, yang kemudian membungkuk dan mundur kembali ke balai kota. Ketika dia kembali menghadap kami, dia memegang sebuah kotak panjang berhias. Itu terbuat dari kayu hitam pekat yang kaya dan diikat dengan logam perak bercahaya. Dengan satu tangan, dia membuka tutupnya, memperlihatkan isinya kepada orang banyak. Itu adalah tongkat, panjangnya sekitar 2,5 kaki, dengan pegangan merah berkilau yang dibungkus dengan cincin emas setiap beberapa inci. Di kepala tongkat, kristal bersinar dengan cahaya lavender yang menyebar. Itu indah, tapi pemandangannya membuatku merinding. Kalian semua sekarang tahu tentang artefak yang digunakan untuk memberdayakan Lens, yang telah lama dirahasiakan dari penduduk, yang digunakan untuk menjamin keselamatan raja dan ratu kita dengan menciptakan dan mengikat penyihir paling kuat di benua itu dalam layanan mereka, kata Firion kepada penonton yang terpesona. Artefak itu tidak lagi memiliki tujuan, lanjut Firion, suaranya lembut, hampir penuh hormat. Jadi, untuk menjauhkan mereka dari tangan musuh, sekutu asuran kita telah memastikan mereka tidak dapat digunakan lagi. Beberapa penonton berteriak dengan cemas, tetapi Byron melambai untuk diam, kilat berderak di antara jari-jarinya. Sebaliknya, mereka telah memberi kita artefak baru, kata Firion, suaranya meninggi, tidak terlalu lelah dan lebih bertenaga. Dia mengangkat kotak itu, membuat permata lavender batangan itu berkilauan di bawah cahaya lembut gua bawah tanah. Ini adalah salah satu dari 3 artefak yang mampu meningkatkan penyihir menjadi inti putih atau bahkan lebih, yang bisa menjadi kesempatan terbaik kita untuk melawan balik Alakrians. Setiap artefak secara khusus disesuaikan dengan salah satu dari 3 ras di Caten, dan tidak dapat digunakan oleh siapapun yang memiliki darah Fritra, membuatnya tidak berguna bagi Alakrians. Mau tak mau aku terkejut dengan banyaknya sorakan yang muncul dari kerumunan. Melihat sekeliling, aku menyadari bahwa sebagian besar dari orang-orang ini ditarik ke sini karena takut, bukan mencari kebenaran, dan Firion baru saja menunjukkan kepada mereka seperti apa harapan itu. Tiba-tiba menjadi tidak penting lagi siapa yang menyebabkan bencana di Elenoir jika kita memiliki senjata seperti ini untuk melawan Alakrian dengannya. Itu, cukup bagus, bukan? Tanya Kamelia, masih duduk di belakangku di atas Bu. Orang-orang meneriakkan pertanyaan atau kata-kata pujian, tetapi satu memotong sisanya. Siapa yang akan diberikan hadiah ini, Komandan Firion? Firion mengerutkan kening, alisnya menyatu dengan tajam saat dia menutup kotak itu dan mengembalikannya kepada Lena. Suasana menjadi sunyi lagi saat kami semua menunggu jawaban. Masih banyak yang harus diputuskan, akunya, mengambil langkah pertama ke arah orang-orang. Cara lama, memilih hanya 2 prajurit dari setiap ras, tidak akan lagi cukup. Dengan relik baru ini, kita bisa membuat seluruh Korps Lens, dan
Menyebabkan kehancuran yang tak terhitung saat membelenggu pembela kita yang paling kuat ke klan Indrat, sebuah suara tua serak memotong dari suatu tempat di antara penonton. Aku dengan cepat mengamati wajah-wajah terkejut sampai aku menemukannya. Sesosok tubuh bungkuk, terbungkus jubah dan selimut, keluar dari ambang pintu salah satu rumah di sekitar alun-alun ini, menarik tudungnya ke belakang saat dia melakukannya. Kerumunan itu beringsut untuk memberinya kamar. Beberapa elf membungkuk hormat, tetapi lebih banyak lagi yang memberinya tatapan waspada atau bahkan bermusuhan. Dia tidak memedulikan mereka, bergerak dengan gemetar menuju Firion. Artefak ini dirancang untuk menjebak kita dalam kekuasaan. Pastikan kepatuhan kami. Aku tahu apa yang akan terjadi jika kita memanfaatkannya. Kerutan Firion menggoreskan kerutan dalam di wajahnya. Tapi bukannya marah, aku pikir ekspresinya menunjukkan lebih banyak kesedihan dan penyesalan. Rini, silakan, masuk ke dalam dan kita bisa mendiskusikan ini lebih lanjut. Mengabaikan Firion, tetua Rinia menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap mata orang-orang terdekatnya. Jika digunakan, relik ini memang akan membantu penyihir kita tumbuh kuat, cukup kuat untuk melawan Alakrian Skites. Bersama-sama, dalam jumlah, cukup kuat bahkan untuk melawan para Asura dari klan Fritra. Penonton sempat diliputi bisikan, tapi dengan cepat menghilang. Musuh kita akan merespons dengan meningkatkan upayanya di benua ini, pengalihan yang dilakukan oleh klan Indrat. Pertempuran yang mengikuti akan meninggalkan benua dalam kehancuran. Sirus akan direnggut dari langit. Etistin, hancur dan dibawa oleh lautan. Tembok, runtuh kembali ke bumi. Di Caten, rumah kita, akan hancur, dengan para raksasa masih berjuang di reruntuhan. Firion terdiam ketika dia bertanya, dan apa yang akan terjadi jika kita menolak persahabatan Lord Indrat dan memutuskan aliansi kita dengan Asura? Tanpa sekutu, dan tanpa harapan, aku tidak membutuhkan visi masa depan untuk memahami nasib benua kita saat itu. Rinia mendengus mengejek. Sekutu kamu akan menggunakan orang-orang kami sebagai pupuk, dari mana mereka akan menumbuhkan negara baru setelah perang mereka dengan Fritra diselesaikan. Sikap Rinia agak melunak saat dia melihat teman lamanya. Hanya sedikit dari kita yang tersisa, Firion. Jangan membawa elf terakhir ke kepunahan mereka sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Para dewa telah berbalik melawan kita. Mati bertarung, setidaknya. Terima hadiah Asura. Hancurkan artefak. Dan begitulah untuk sementara waktu. Helen dan tanduk kembar tetap waspada, untuk berjaga-jaga jika keadaan meningkat, tetapi tidak ada yang mengambilnya selain berteriak atau sesekali mendorong. Kamelia tetap bersamaku, pipinya menempel di punggungku, tubuhnya kencang seperti tali busur. Ibu melingkarkan lengannya di kakiku dan bersandar pada Bu, wajahnya tak terbaca. Aku ingin tahu bagaimana mereka bekerja. Aku baru saja mendengar Emily bergumam pelan. Aku harus bertanya pada Gideon. Setelah beberapa menit, tekanan berat, seperti sebelum datangnya badai petir, memenuhi ruangan dan membuat telinga aku melotot. Semua orang terdiam saat Lance Byron maju selangkah. Diam, katanya tegas. Firion memberi Rinia pandangan mencari. Kalau begitu, kita punya pilihan di depan kita. Tetapi, tatapan Firion menelusuri gua, mendarat di Albold dan Ferit, dan beberapa pemimpin lainnya di antara para elf, sebelum datang untuk beristirahat dan menatap mataku sendiri. Jika kamu semua ingin didengar, jika kamu ingin memikul beban tidak hanya hidup kamu, tetapi juga orang lain, maka itulah yang akan kami lakukan. Lance Byron menatapnya dengan cemberut, tetapi segera menghapusnya. Bicaralah pada kerabatmu. Sebarkan informasi ini kepada semua orang di tempat kudus ini, sehingga masing-masing dan setiap dari kita, digusur seperti yang telah dialami oleh Alakrians, dapat mengungkapkan keinginan kita. Dalam 3 hari, setiap manusia, kurcaci, dan elf di tempat kudus ini akan diberi kesempatan untuk memilih masalah ini, dan menentukan arah orang-orang kita. Untuk lebih baik atau lebih buruk. Ibu menarik diri, berbalik untuk pergi, tetapi aku tetap tinggal, memperhatikan Firion ketika dia menuruni tangga dari balai kota dengan perlahan. Kerumunan bubar, mulai bubar, beberapa berlama-lama berbicara dengan Ferit dan Albold, yang lain berkumpul di sekitar Rinia seolah-olah dia adalah lilin di ruangan gelap, tetapi melalui kebisingan itu semua aku hampir tidak bisa mendengar kata-kata Firion saat dia mendekati tetua Rinia. Rini, masuk ke dalam. Mari kita bicara, seperti dulu. Peramal tua itu menarik selimutnya hingga menutupi bahunya. Tidak bisa, jawabnya kasar. Kamu tidak mendengarkanku seperti dulu. Dia berjalan terhuyung-huyung, beberapa elf mengikutinya, dan Firion memergokiku sedang memperhatikan mereka. Dia mencondongkan kepalanya sedikit ke arahku, emosinya tidak terbaca di balik kelelahan dan kepasrahan yang jelas dalam setiap gerakan kecilnya.